Kaisar Naga yang tak terkalahkan. Bab 341, Kematian Song He. Tentu saja Luli tidak takut. Dia tidak sebodoh itu sehingga dia hanya berdiri di sana dan menunggu ajal menjemputnya, menyia-nyiakan pengorbanan Mingyu, Yu Huashen, dan keluarga Han. Ia juga tidak menyerah hanya karena ia tahu ia tidak bisa berlari. Ia bukan seorang yang mudah menyerah. Ia akan mencoba melawan balik di saat-saat yang paling sulit. Sebenarnya, dia telah berdiri di sini untuk berjuang sampai akhir. Dia tampaknya terinspirasi setelah melihat seni tubuh Song He yang menghasilkan begitu banyak hantu. Dia telah mencoba mempelajari makna mendalam gambar selama beberapa waktu dan telah membuat beberapa pencapaian, tetapi masih ada poin-poin penting yang tidak dapat dia pahami. Mungkin saat kritis hidup dan mati telah memberinya inspirasi, atau mungkin seni tubuh Song He yang mencerahkannya. Luli tampaknya telah jatuh ke fakta terakhir, seperti dia akhirnya bisa melihat gunung melalui kabut tebal. Dia memutuskan bahwa dia ingin bekerja sekuat tenaga untuk mempelajari makna mendalam citra cermin dan melihat apakah dia akhirnya dapat menguasainya. Setelah berhasil melakukannya, dia dapat memadukan makna mendalam dengan keterampilan suan penampakannya. Bahkan para prajurit di puncak alam penguasa mulia tidak dapat membedakan kloningannya dari orang sungguhan saat itu, yang memungkinkannya untuk melarikan diri. Swish, swish gelombang. Song He bergerak. Kali ini, dia membuat beberapa cambuk dan menghantamkan cambuk-cambuk seperti naga itu ke arah Mingyu. Mingyu segera mengeluarkan armor artefak suan kelas surga dan mengenakannya. Pada saat yang sama, ia melepaskan kekuatan dan menembakkan beberapa sinar cahaya pedang untuk menyerang cambuk ungu. Deng, deng, deng gelombang. Karena kekuatan Mingyu, cambuk-cambuk itu bergerak lebih lambat dan hanya mengenai cahaya pedang Mingyu. Banyak cambuk yang terbentur. Banyak sinar cahaya pedang menghantam gunung-gunung di dekatnya, menghancurkan gunung-gunung dan puing-puing beterbangan ke segala arah dengan suara ledakan yang terus-menerus. Mingyu sangat cepat saat ia menghindar ke samping di udara. Meski begitu, ia berada di alam yang sangat rendah dan makna mendalamnya hanya di tingkat kedua. Bagi Song He, Mingyu terlalu lemah. Swish gelombang. Akhirnya, sebuah cambuk menghantam Mingyu. Armor kelas surga yang baru meledak lagi dan Mingyu terhempas. Dia memuntahkan darah di udara. Sekarang hujan darah turun. Song He berada di tahap akhir alam bangsawan. Dia memiliki garis keturunan peringkat ke-7 dan telah mempelajari makna mendalam, yang bahkan lebih kuat daripada Mingyu. Ada kesenjangan yang lebar antara kemampuan mereka. Wus gelombang. Mingyu sekali lagi terbang mendekat dan berteriak pada Luli pada saat yang sama, "Tuan muda, larilah." Luli tidak lari. Dia tidak bereaksi apapun, seolah-olah dia tidak mendengar Mingyu. Luli bahkan memejamkan matanya, berdiri di atas gunung seperti patung. Ledakan. Mingyu segera jatuh dari langit. Kali ini, tanpa baju besi kelas surga, ia mengalami patah tulang di banyak tempat. Ia berlumuran darah. Dia melirik ke arah Luli yang hanya berdiri di sana, mendesah dalam hati, berpikir bahwa mereka akan mati di sini. Mingyu bertekad dan bergegas menghampiri Luli. Ia ingin mengetahui apa yang terjadi pada Luli sehingga ia dapat membantu Luli dengan seluruh kekuatannya yang tersisa. Haha. Song He melihat Mingyu terbang ke arah Luli dan mengikuti Mingyu. Bagi Song He, Mingyu dan Luli bagaikan serangga kecil yang bisa ia hancurkan kapan saja. Tuan muda, Tuan muda. Mingyu bergegas menghampiri Luli dan berteriak. Mingyu bahkan tidak meminum pil penyembuh karena dia pikir dia akan mati bagaimanapun caranya. Melihat Luli tidak bereaksi terhadap teriakannya, Mingyu berdiri di depan Luli dengan pedang di tangannya. Mingyu menatap Song He, lalu perlahan mendekatinya dan berteriak, "Kamu dari keluarga Song, tuan mudaku adalah murid langsung keluarga Lu. Jika kamu membunuhnya, keluarga Song akan disapu bersih oleh keluarga Lu. Jangan mencoba mengintimidasi saya." Song He mencibir. Dia sekali lagi melepaskan 5 cambuk yang terbuat dari tanaman merambat dan menghantam Luli dan Mingyu. Wus gelombang. Karena takut Luli akan terkena serangan, Mingyu terbang keluar, melepaskan force dan melepaskan lebih banyak sinar pedang emas, mencoba melindungi Luli. Namun, mengingat Mingyu telah terluka parah dan kemampuannya terpengaruh, bagaimana mungkin dia bisa menghentikan serangan Song He? Ledakan. Mingyu terbanting ke gunung. Kali ini, dia bahkan tidak punya kekuatan untuk berdiri. Cambuk Song He menembus langit, hendak mencapai Luli. Namun Song He tidak langsung membunuh Luli. Sebaliknya, ia mencabut cambuk itu dan menjerat Luli menggunakan tanaman merambat itu. Song He terbang turun dan memfokuskan kekuatan psikisnya pada binatang kecil di lengan baju Luli. Berdecit, berdecit gelombang.
Little White bergerak. Ia terbang keluar dari lengan baju Luli dan menggigit tanaman merambat ungu itu. Tanaman merambat itu kaku. Bahkan sinar cahaya pedang Mingyu akan kehabisan energi setelah mematahkan beberapa di antaranya. Namun, bagi Little White, tanaman merambat yang kuat itu lebih seperti tanaman merambat biasa. Ia segera menggigit satu. Little White terus berusaha menggigit semua tanaman merambat di sekitar Luli dan berteriak pada Song He pada saat yang sama. Sungguh menakjubkan. Song He merasa senang. Ia mendarat di gunung, menatap Little White dengan gembira dan berkata dengan suara lembut, "Si kecil, kembalilah bersamaku. Jangan takut. Keluarga Song dapat memberimu apapun yang kau inginkan." Wus gelombang. Song He bergerak dan mengeluarkan sarung tangan hitam. Dia meraih Little White dengan kecepatan yang mengerikan, mencoba meraih Little White dan mengambilnya kembali. Adapun Luli, Song He mengabaikannya. Apa yang bisa dilakukan seorang pejuang alam kolam jiwa? Song He bisa membunuhnya kapan saja. 10 kaki, 6 kaki, 3 kaki. Mata Luli tiba-tiba terbuka, melotot keperakan. Dia menyembunyikan tangan kanannya di belakang punggungnya. Pada saat yang sama, dengan tatapan putih, satu Luli berubah menjadi 2, lalu 4. Dalam sepersekian detik, ada lebih dari 10 Luli. Lebih dari 10 Luli menyerbu ke arah Song He. Jarak mereka hanya 3 kaki. Saat Luli bergerak, Song He merasa seperti ada banyak orang yang menyerbu ke arahnya, mengepungnya. Song He mengangkat alisnya, bertanya-tanya bagaimana pemuda ini mengetahui makna mendalam yang begitu canggih. Dia bereaksi cepat. Dia melepaskan kekuatan psikisnya, berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Luli saat dia menemukan siapa Luli yang sebenarnya. Song He tidak pernah berpikir untuk lari. Sejauh yang dia lihat, seorang pendekar dari alam kolam jiwa tidak akan bisa melukainya sedikitpun, bahkan jika dia berdiri di sana dan menunggu Luli menyerangnya. Dia salah besar. Dia tidak bisa membedakan mana yang asli dengan kekuatan psikisnya. Selain itu, ada rasa bahaya di kedalaman jiwanya. Perasaan bahaya ini datang dari tempat yang aneh. Dia mengenakan armor kelas surga dan dia kuat. Bagaimana mungkin seorang prajurit dari alam kolam jiwa menjadi ancaman baginya? Swish, swish gelombang. Akhirnya dia mengerti mengapa dia merasakan bahaya ini. Lebih dari 10 klon menyerbunya pada saat yang sama. Semua klon bergerak dengan tangan kanan secara bersamaan. Lebih tepatnya, itu bukan tangan. Itu adalah cakar yang indah dengan cahaya keperakan. Ledakan. Baju zirah di punggungnya pecah. Baju zirah itu bahkan tidak dapat bertahan untuk sesaat. Sebuah cakar menusuk tubuh ini dan menghancurkan jantungnya. Tidak. Baru pada saat inilah Song He akhirnya tersadar dan meraung histeris. Tiba-tiba sebuah pedang besar muncul di tangannya. Dia menebas Luli yang asli di belakangnya, mencoba membawa Luli ke neraka bersamanya. Mingyu, Force. Little White, gigit dia. Luli berteriak. Mingyu tidak jauh darinya. Mendengar auman Luli, Mingyu melepaskan force-nya secara naluriah, menahan Song He dan Luli. Wus gelombang. Song He melambat. Namun, Little White tidak terpengaruh. Ia melesat keluar dalam wujud putih. Ia merangkak ke leher Song He dan menggigit kepalanya. Kepala besar itu menggelinding ke tanah dengan mata terbuka lebar. Ia telah mati dengan dendam yang tidak terpuaskan. Song He meninggal. Tentu saja Luli tidak takut. Dia tidak sebodoh itu sehingga dia hanya berdiri di sana dan menunggu ajal menjemputnya, menyia-nyiakan pengorbanan Mingyu, Yu Huashen, dan keluarga Han. Ia juga tidak menyerah hanya karena ia tahu ia tidak bisa berlari. Ia bukan seorang yang mudah menyerah. Ia akan mencoba melawan balik di saat-saat yang paling sulit. Sebenarnya, dia telah berdiri di sini untuk berjuang sampai akhir. Dia tampaknya terinspirasi setelah melihat seni tubuh Song He yang menghasilkan begitu banyak hantu. Dia telah mencoba mempelajari makna mendalam gambar selama beberapa waktu dan telah membuat beberapa pencapaian, tetapi masih ada poin-poin penting yang tidak dapat dia pahami. Mungkin saat kritis hidup dan mati telah memberinya inspirasi, atau mungkin seni tubuh Song He yang mencerahkannya. Luli tampaknya telah jatuh ke fakta terakhir, seperti dia akhirnya bisa melihat gunung melalui kabut tebal. Dia memutuskan bahwa dia ingin bekerja sekuat tenaga untuk mempelajari makna mendalam citra cermin dan melihat apakah dia akhirnya dapat menguasainya. Setelah berhasil melakukannya, dia dapat memadukan makna mendalam dengan keterampilan suan penampakannya. Bahkan para prajurit di puncak alam penguasa mulia tidak dapat membedakan kloningannya dari orang sungguhan saat itu, yang memungkinkannya untuk melarikan diri. Swish, swish gelombang. Song He bergerak.
Kali ini, dia membuat beberapa cambuk dan menghantamkan cambuk-cambuk seperti naga itu ke arah Mingyu. Mingyu segera mengeluarkan armor artefak Suan kelas surga dan mengenakannya. Pada saat yang sama, ia melepaskan kekuatan dan menembakkan beberapa sinar cahaya pedang untuk menyerang cambuk ungu. Deng, deng, deng gelombang. Karena kekuatan Mingyu, cambuk-cambuk itu bergerak lebih lambat dan hanya mengenai cahaya pedang Mingyu. Banyak cambuk yang terbentur. Banyak sinar cahaya pedang menghantam gunung-gunung di dekatnya, menghancurkan gunung-gunung dan puing-puing beterbangan ke segala arah dengan suara ledakan yang terus-menerus. Mingyu sangat cepat saat ia menghindar ke samping di udara. Meski begitu, ia berada di alam yang sangat rendah dan makna mendalamnya hanya di tingkat kedua. Bagi Song He, Mingyu terlalu lemah. Swish gelombang. Akhirnya, sebuah cambuk menghantam Mingyu. Armor kelas surga yang baru meledak lagi dan Mingyu terhempas. Dia memuntahkan darah di udara. Sekarang hujan darah turun. Song He berada di tahap akhir alam bangsawan. Dia memiliki garis keturunan peringkat ke-7 dan telah mempelajari makna mendalam, yang bahkan lebih kuat daripada Mingyu. Ada kesenjangan yang lebar antara kemampuan mereka. Wus gelombang. Mingyu sekali lagi terbang mendekat dan berteriak pada Luli pada saat yang sama, "Tuan muda, larilah." Luli tidak lari. Dia tidak bereaksi apapun, seolah-olah dia tidak mendengar Mingyu. Luli bahkan memejamkan matanya, berdiri di atas gunung seperti patung. Ledakan. Mingyu segera jatuh dari langit. Kali ini, tanpa baju besi kelas surga, ia mengalami patah tulang di banyak tempat. Ia berlumuran darah. Dia melirik ke arah Luli yang hanya berdiri di sana, mendesah dalam hati, berpikir bahwa mereka akan mati di sini. Mingyu bertekad dan bergegas menghampiri Luli. Ia ingin mengetahui apa yang terjadi pada Luli sehingga ia dapat membantu Luli dengan seluruh kekuatannya yang tersisa. Haha. Song He melihat Mingyu terbang ke arah Luli dan mengikuti Mingyu. Bagi Song He, Mingyu dan Luli bagaikan serangga kecil yang bisa ia hancurkan kapan saja. Tuan muda, Tuan muda. Mingyu bergegas menghampiri Luli dan berteriak. Mingyu bahkan tidak meminum pil penyembuh karena dia pikir dia akan mati bagaimanapun caranya. Melihat Luli tidak bereaksi terhadap teriakannya, Mingyu berdiri di depan Luli dengan pedang di tangannya. Mingyu menatap Song He, lalu perlahan mendekatinya dan berteriak, "Kamu dari keluarga Song, tuan mudaku adalah murid langsung keluarga Lu. Jika kamu membunuhnya, keluarga Song akan disapu bersih oleh keluarga Lu. Jangan mencoba mengintimidasi saya." Song He mencibir. Dia sekali lagi melepaskan 5 cambuk yang terbuat dari tanaman merambat dan menghantam Luli dan Mingyu. Wus gelombang. Karena takut Luli akan terkena serangan, Mingyu terbang keluar, melepaskan force dan melepaskan lebih banyak sinar pedang emas, mencoba melindungi Luli. Namun, mengingat Mingyu telah terluka parah dan kemampuannya terpengaruh, bagaimana mungkin dia bisa menghentikan serangan Song He? Ledakan. Mingyu terbanting ke gunung. Kali ini, dia bahkan tidak punya kekuatan untuk berdiri. Cambuk Song He menembus langit, hendak mencapai Luli. Namun Song He tidak langsung membunuh Luli. Sebaliknya, ia mencabut cambuk itu dan menjerat Luli menggunakan tanaman merambat itu. Song He terbang turun dan memfokuskan kekuatan psikisnya pada binatang kecil di lengan baju Luli. Berdecit, berdecit gelombang. Little White bergerak. Ia terbang keluar dari lengan baju Luli dan menggigit tanaman merambat ungu itu. Tanaman merambat itu kaku. Bahkan sinar cahaya pedang Mingyu akan kehabisan energi setelah mematahkan beberapa di antaranya. Namun, bagi Little White, tanaman merambat yang kuat itu lebih seperti tanaman merambat biasa. Ia segera menggigit satu. Little White terus berusaha menggigit semua tanaman merambat di sekitar Luli dan berteriak pada Song He pada saat yang sama. Sungguh menakjubkan. Song He merasa senang. Ia mendarat di gunung, menatap Little White dengan gembira dan berkata dengan suara lembut, "Si kecil, kembalilah bersamaku. Jangan takut, keluarga Song dapat memberimu apapun yang kau inginkan." Wus gelombang. Song He bergerak dan mengeluarkan sarung tangan hitam. Dia meraih Little White dengan kecepatan yang mengerikan, mencoba meraih Little White dan mengambilnya kembali. Adapun Luli, Song He mengabaikannya. Apa yang bisa dilakukan seorang pejuang alam kolam jiwa? Song He bisa membunuhnya kapan saja. 10 kaki, 6 kaki, 3 kaki. Mata Luli tiba-tiba terbuka, melotot keperakan. Dia menyembunyikan tangan kanannya di belakang punggungnya. Pada saat yang sama, dengan tatapan putih, satu Luli berubah menjadi 2, lalu 4. Dalam sepersekian detik, ada lebih dari 10 Luli. Lebih dari 10 Luli menyerbu ke arah Song He. Jarak mereka hanya 3 kaki. Saat Luli bergerak,
Song He merasa seperti ada banyak orang yang menyerbu ke arahnya, mengepungnya. Song He mengangkat alisnya, bertanya-tanya bagaimana pemuda ini mengetahui makna mendalam yang begitu canggih. Dia bereaksi cepat. Dia melepaskan kekuatan psikisnya, berpikir bahwa dia bisa mengalahkan Luli saat dia menemukan siapa Luli yang sebenarnya. Song He tidak pernah berpikir untuk lari. Sejauh yang dia lihat, seorang pendekar dari alam kolam jiwa tidak akan bisa melukainya sedikitpun, bahkan jika dia berdiri di sana dan menunggu Luli menyerangnya. Dia salah besar. Dia tidak bisa membedakan mana yang asli dengan kekuatan psikisnya. Selain itu, ada rasa bahaya di kedalaman jiwanya. Perasaan bahaya ini datang dari tempat yang aneh. Dia mengenakan armor kelas surga dan dia kuat. Bagaimana mungkin seorang prajurit dari alam kolam jiwa menjadi ancaman baginya? Swish, swish gelombang. Akhirnya dia mengerti mengapa dia merasakan bahaya ini. Lebih dari 10 klon menyerbunya pada saat yang sama. Semua klon bergerak dengan tangan kanan secara bersamaan. Lebih tepatnya, itu bukan tangan. Itu adalah cakar yang indah dengan cahaya keperakan. Ledakan. Baju zirah di punggungnya pecah. Baju zirah itu bahkan tidak dapat bertahan untuk sesaat. Sebuah cakar menusuk tubuh ini dan menghancurkan jantungnya. Tidak. Baru pada saat inilah Song He akhirnya tersadar dan meraung histeris. Tiba-tiba sebuah pedang besar muncul di tangannya. Dia menebas Luli yang asli di belakangnya, mencoba membawa Luli ke neraka bersamanya. Mingyu, Force. Little White, gigit dia. Luli berteriak. Mingyu tidak jauh darinya. Mendengar auman Luli, Mingyu melepaskan force-nya secara naluriah, menahan Song He dan Luli. Wus gelombang. Song He melambat. Namun, Little White tidak terpengaruh. Ia melesat keluar dalam wujud putih. Ia merangkak ke leher Song He dan menggigit kepalanya. Kepala besar itu menggelinding ke tanah dengan mata terbuka lebar. Ia telah mati dengan dendam yang tidak terpuaskan. Song He meninggal. Bab 342, menyerah. Song He, sang pendekar di tahap akhir alam penguasa mulia, meninggal. Kepalanya masih berguling-guling di tanah dengan mata terbuka lebar, dipenuhi rasa terkejut dan bingung. Hingga saat-saat terakhir hidupnya, Song He masih tidak percaya bahwa ia meninggal di tangan seorang pemuda dari alam kolam jiwa. Seorang anak yang baru berusia 16 atau 17 tahun. Bagi Song He, Luli seperti bayi. Prajurit di tahap akhir alam penguasa mulia memiliki umur panjang sehingga remaja pada dasarnya adalah bayi bagi mereka. Serangan dari prajurit alam kolam jiwa dianggap hanya menggelitik oleh Song He. Mingyu juga tidak percaya apa yang sedang terjadi. Dia telah fokus pada situasi di sini. Luli memiliki skill bloodline yang kuat, cakar binatang yang tampan itu dapat merobek artefak Suan kelas surga. Mingyu tahu ini dan dia juga tahu bahwa Luli dapat menghancurkan tubuh prajurit manapun dari alam penguasa mulia. Dengan demikian para prajurit alam penguasa mulia seharusnya bereaksi dengan sangat cepat. Biasanya, Luli akan terbunuh sebelum dia sempat bergerak. Awalnya, Mingyu tidak mengirimkan kekuatan psikisnya. Karena ia terbentur gunung, ia juga tidak bisa melihat puncaknya. Ia hanya mengirimkan kekuatan psikisnya setelah Luli memintanya untuk menggunakan force miliknya. Tentu saja, Mingyu merasakan kloningan Luli, tetapi ada satu masalah. Mingyu tidak bisa lagi membedakan mana yang asli. Apa artinya? Itu berarti Luli sudah menguasai ilmu siluman, dia sudah mengerti makna mendalam bayangan cermin dan dia punya ilmu cloning yang bahkan bisa membingungkan para pendekar alam penguasa mulia. Meski begitu, pikiran Mingyu masih melayang. Bagaimana Luli bisa membunuh Song He? Lagi pula, para prajurit di tahap akhir alam bangsawan sangat kuat dalam segala hal. Bahkan jika Luli memiliki keterampilan iblis dan keterampilan garis darahnya yang aneh, Song He seharusnya bisa menghindar dengan mudah. Bahkan, Song He lebih banyak mati karena kesombongannya daripada gerakan Luli. Saat Luli bergerak, Song He bahkan tidak berpikir untuk pergi atau menghindar karena dia pikir seorang pejuang alam kolam jiwa tidak dapat menyakitinya. Luli mencoba menyerang Song He dari belakang saat Song He merasakan bahaya. Song He, saat itu, masih tidak lari, dia ingin menemukan Luli dan dirinya yang sebenarnya. Seperti seorang pria kuat yang melihat seorang bayi berjalan ke arahnya sambil membawa pedang kayu. Pria kuat itu sama sekali tidak takut. Ketika bayi itu menusuknya dengan pedang kayu, pria kuat itu tetap tidak bergerak mundur karena ia tidak percaya pedang kayu itu akan melukainya. Namun, pedang kayu itu begitu tajam sehingga dapat memotong besi dengan bersih. Bayi itu menusuk jantung pria kuat itu dalam satu gerakan. Pada saat-saat terakhir, Mingyu dan Little White bekerja sama dengan Luli dengan cukup baik.
Jika tidak, Luli akan segera dibunuh oleh Song He. Memang, hati Song He hancur, tetapi satu gerakan kemarahan terakhir dari seorang prajurit dari alam penguasa mulia bukanlah sesuatu yang dapat membuat Luli bertahan. Wah gelombang. Luli terengah-engah. Dia juga merasakan bahaya kematian karena dia telah mengambil risiko besar kali ini. Dia ingin melarikan diri menggunakan keterampilan ini. Pada saat kritis terakhir, dia cukup beruntung untuk menguasai makna mendalam bayangan cermin dan berhasil menggabungkannya dengan penampakan. Namun, dia belum begitu ahli dalam hal itu. Oleh karena itu, dia hanya dapat menghasilkan lebih dari 10 klon. Dia bisa saja lari. Lagi pula, lebih dari 10 klon sudah cukup untuk membingungkan Song He. Pada akhirnya, dia tetap memilih untuk mengambil risiko dan membunuh Song He. Jika dia lari, Mingyu pasti mati. Setelah terengah-engah sejenak, Luli menyeka keringat dingin di dahinya, tersenyum pada si putih kecil dan berkata, "Si putih kecil, bagus sekali." Berdecit gelombang. Si putih kecil begitu gembira, bagaikan seorang anak yang dipuji. Luli menyimpan pedang Song He, melepaskan cincin interspasial Song He, lalu memasukkan kepala Song He ke dalam cincinnya juga. Wus gelombang. Luli terbang mendekat dan mengeluarkan Mingyu dari gua. Dia memberi Mingyu pil penyembuh, menatapnya, dan bertanya dengan wajah serius, "Apakah kamu baik-baik saja?" Mingyu menatap mata Luli. Mingyu mengerti apa yang dimaksud Luli. Setelah mempertimbangkan sejenak, Mingyu memutuskan. Dia mengeluarkan kereta perang dari cincinnya dan menaikinya bersama Luli dan Mingyu. Kemudian Mingyu mengendalikan kereta perang itu untuk terbang kembali ke tempat mereka datang. Benar sekali. Luli tidak memilih untuk melarikan diri. Dia memilih untuk kembali. Mingyu tahu apa yang dipikirkan Luli. Luli ingin kembali dan menyelamatkan Yu Huaxian. Jika mereka tidak bisa membunuh prajurit dari alam bangsawan keluarga Song di sana, setidaknya mereka bisa menyelamatkan Yu Huaxian. Yu Huaxian adalah budak Luli. Mereka dulunya adalah musuh, tetapi setelah sekian lama, kebencian Luli terhadap Yu Huaxian telah sirna. Sebaliknya, mereka telah mengembangkan rasa keterikatan emosional. Baru saja, Yu Huaxian melemparkan Luli ke Mingyu dan tetap tinggal tanpa ragu-ragu. Luli tersentuh. Dia sekarang telah menganggap Yu Huaxian sebagai temannya. Luli ingin mengambil risiko demi Yu Huaxian. Luli sekarang lebih kuat dari sebelumnya. Jika dia cukup berhati-hati, Song Qiao tidak akan bisa membunuhnya. Ketika Mirror Image Profound Meaning digabungkan dengan Apparition, Luli dapat menghasilkan lebih dari 10 klon hidup. Itu dan Blood Claw Skill memberi Luli kepercayaan diri untuk melawan. Dia juga diberdayakan oleh fakta bahwa dia telah membunuh Song He. Elemen yang paling penting adalah bahwa para prajurit dari Istana Aries akan segera tiba. Ada harapan besar bahwa Luli dan Mingyu dapat menyelamatkan Yu Huaxian jika mereka pergi dan mengulur waktu. Tentu saja, ini akan menjadi perjalanan yang berbahaya. Lagi pula, Mingyu terluka parah dan ranah Luli rendah. Ada kemungkinan mereka akan terbunuh. Karena Luli sudah bertekad, Mingyu memutuskan untuk menghormati keinginan Luli. Mingyu mengenal Luli. Apapun yang diputuskan Luli harus dilakukan. Tidak ada yang bisa membujuknya untuk tidak melakukannya. Memang, Mingyu mengalami luka serius, tetapi ia masih bisa melepaskan force pada kereta perangnya. Jika terjadi kesalahan, ia bisa mengulur waktu Song Qiao sehingga Luli punya kesempatan untuk lari. Mereka kembali dengan cara yang sama seperti saat mereka datang. Mereka tidak pergi jauh dari awal. Dalam waktu singkat, mereka telah tiba di medan perang. Bagus. Dari kejauhan, Luli dan Mingyu sudah bisa mendengar teriakan Yu Huaxian. Selama Yu Huaxian masih hidup, masih ada harapan. Jika dia terluka, dia bisa disembuhkan. Bahkan anggota tubuh yang hilang pun bisa tumbuh kembali jika mereka menemukan ramuan. Tuan muda, mari kita lihat dulu. Jangan terburu-buru. Saya pikir para prajurit Istana Aries akan segera tiba. Luli mengangguk tanda setuju. Dia tidak bisa mempertaruhkan nyawa Mingyu demi menyelamatkan Yu Huaxian. Mingyu mengendalikan kereta perang agar sedikit turun dan berjalan melalui pegunungan dengan tenang. Kemudian mereka bersembunyi di balik gunung dan mendengarkan untuk memantau situasi. Ledakan. Situasinya tidak terlihat baik. Terdengar suara ledakan, disertai teriakan Yu Huaxian yang teredam. Kemudian, Yu Huaxian berteriak marah seperti binatang buas yang terperangkap. "Bunuh aku kalau kau punya nyali. Bunuh aku." Yu Huaxian berteriak. Luli dan Yu Huaxian saling berpandangan. Yu Huaxian tidak dalam kondisi yang baik. Dia putus asa. Suara Song Qiao segera terdengar.
Aku akan mengabulkan permintaanmu. Aku akan menyedot semua vitalitasmu dan mengubahmu menjadi mumi. Bergerak. Luli tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Dia menatap Mingyu yang menerbangkan kereta perang ke medan perang dengan kecepatan secepat bintang jatuh. Begitu mereka keluar dari gunung, Mingyu dan Luli melihat ke arah Yu Huaxian. Mereka melihat jaring yang dijalin oleh tanaman merambat. Yu Huaxian ada di sana dan berteriak. Ketika Luli dan Mingyu muncul, Yu Huaxian dan Song Qiao memindai dengan kekuatan psikis. Yu Huaxian berteriak lagi, "Tuan muda, jangan pedulikan aku." Lari. Song Qiao terkejut. Bukankah Song He pergi untuk membunuh Luli dan Mingyu? Bagaimana mereka bisa lolos dari kejaran Song He? Lari. Kemana? Luli tampak muram. Ia menatap Song Qiao dan berkata, "Ada orang-orang keluarga Song di mana-mana. Kita tidak bisa lari lagi. Tuan, biarkan orangku keluar. Kita menyerah. Kita akan kembali ke keluarga Song." Wajah Mingyu yang berlumuran darah menunjukkan keterkejutan. Dia segera tersadar dan berkata, "Yu Huaxian, jangan melawan lagi. Kita tidak cukup kuat. Mari kita menyerah." Bab 343, Strategi yang saling terkait. Bila jurang pemisah antara kedua belah pihak sudah terlalu lebar, maka usaha apapun untuk melawan tidak akan ada gunanya. Tentu saja, jika jaraknya tidak terlalu lebar, pihak yang kurang beruntung akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Namun, untuk melakukan ini, pihak yang lebih lemah harus menggunakan taktik yang cerdas. Luli ingin membunuh Song Qiao. Ia harus cukup dekat dengan Song Qiao agar ia memiliki kesempatan untuk melancarkan serangannya. Cakar darahnya cukup kuat untuk mencabik tubuh seorang prajurit dari alam penguasa bangsawan, tetapi Luli harus mendekati musuhnya cukup dekat. Jika tidak, Luli akan menjadi orang yang terbunuh. Luli tampak kecewa, seolah-olah dia bersedia mengakui kekalahan. Mingyu juga bukan orang bodoh. Mereka bekerja sama dengan sangat baik. Selain itu, tubuh Mingyu berlumuran darah sehingga tampak penyerahan diri mereka nyata. Kereta perang itu tidak berhenti dan mereka bergerak mendekati Song Qiao. Song Qiao bingung dan begitu pula Yu Huaxian. Song Qiao masih mencoba mencari tahu di mana Song He berada. Bagaimana mungkin Song He tidak ada di sini? Bagaimana mungkin mereka berdua bisa selamat? Yu Huaxian bertanya-tanya mengapa Luli ingin menyerah. Ini tidak seperti Luli atau Mingyu. Song Qiao dan Yu Huaxian segera mendapatkan jawaban mereka sendiri. Yu Huaxian akhirnya mengerti mengapa Luli bertindak seperti ini. Song Qiao menjadi khawatir. Kereta perang itu hanya berjarak kurang dari 1 mil darinya. Berhenti. Song Qiao berteriak. Tanda garis darah di lehernya bersinar karena dia siap bertarung kapan saja. Dia bukan orang bodoh, atau dia tidak akan bisa berkultivasi ke alam bangsawan. Ketidakhadiran Song He di sini adalah kelemahan terbesarnya. Luli menatap Mingyu yang menghentikan kereta perangnya. Luli menangkupkan tinjunya dan berkata, "Tuan, tolong lepaskan orangku. Apapun yang diinginkan keluarga Song, aku akan memberikannya kepadamu. Kau menginginkan Little White, aku akan memberikannya kepadamu." Seekor binatang kecil terbang keluar dari lengan baju Luli. Binatang itu berdiri di bahu Luli, dan mata Song Qiao melotot. Namun Song He tidak lengah. Dia berkata dengan suara dingin, "Di mana saudara Song He? Bukankah dia mengejarmu? Kemana dia pergi?" "Di sana." Luli menunjuk ke arah mereka datang dan menjawab, "Dia sedang bertarung dengan Han Wuking." Song Fu juga ada di sana. Penjelasan Luli masuk akal. Song Qiao sedikit menurunkan kewaspadaannya. Dia terus menatap Xiao Bai dan berteriak, "Berikan binatang kecil ini padaku dan aku akan melepaskan orangmu." Mendapatkan Little White adalah tujuan utama keluarga Song datang. Tidak ada hal lain yang lebih penting. Luli menggelengkan kepalanya dan berkata, "Biarkan dia pergi atau aku akan mati bersama si putih kecil." "Baiklah, gelombang." Song Qiao merasa percaya diri karena kekuatannya dan fakta bahwa Yu Huaxian sedang lemah saat ini. Tidak ada yang perlu ditakutkan Song Qiao. Dia melambaikan tangannya dan tanaman merambat itu menyebar, seperti bunga yang mekar, menampakkan Yu Huaxian. Yu Huaxian dalam kondisi yang menyedihkan. Asal-usul kayu ini tidak hanya dapat menjebak orang, tetapi juga menguras vitalitas seorang prajurit. Vitalitas Yu Huaxian terus menurun karena ia terjebak dalam tanaman merambat. Ia tampak sangat tua sekarang dan sangat lemah. "Tuan muda, jangan pedulikan aku." Yu Huaxian berteriak lagi. Masih ada beberapa tanaman merambat di sekitarnya. Dia berusaha keras untuk menyingkirkannya tetapi tidak bisa lepas. Dia tampak sangat tertekan.
Lemparkan binatang kecil itu padaku dan aku akan melepaskannya. Song Qiao berkata dengan arogan, sebenarnya, tidak masalah bagiku jika aku membunuhmu. Kami tidak memiliki kebencian di antara kami. Kami hanya menginginkan binatang kecil ini. Bagus. Luli tampaknya mengakui kekalahan. Ia menatap Mingyu yang mengendalikan kereta perang untuk terbang. Luli menatap Little White dan berkata, kau harus memperlakukan Little White dengan baik. Ia menyukai kristal jiwa. Little White adalah raja binatang buas sehingga ia bisa menjadi pemarah. Kau harus memperlakukannya dengan baik. Luli terus mengoceh dan kata-katanya penuh dengan kesedihan seolah-olah dia adalah seorang ibu yang menikahi putrinya. Mata Song Qiao berbinar ketika dia mendengar Luli menyebut raja binatang buas. Dia menjadi semakin bersemangat. Sekitar 900 yard, 500 yard. Song Qiao akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Dia berteriak, berhenti dan lemparkan padaku. Tangkap. Luli melemparkan Little White ke Song Qiao. Mata Song Qiao bersinar seperti bintang. Manik kehidupannya bersinar saat terbang ke arah Little White untuk menangkapnya. Berdecit, berdecit gelombang. Little White tampak takut. Ia mulai bergerak turun dengan kecepatan tinggi. Ia bisa berlari secepat seorang prajurit di alam abadi sekarang. Anak kecil, jangan takut. Pikiran Song Qiao dipenuhi oleh Little White. Dia sama sekali tidak mempermasalahkan Luli dan Mingyu. Song Qiao terbang turun, meraih Little White. Tepat pada saat ini Luli akhirnya mendapat kesempatan. Dia memberi isyarat kepada Yu Huashen dan kemudian terbang turun dari kereta perang. Tongkang. Mingyu bergerak dan menciptakan bayangan kecil tangannya dengan energi suanya. Alih-alih menyerang Song Qiao, dia malah menghantam punggung Luli. Deng gelombang. Punggung Luli terkena pukulan. Karena terlindungi oleh baju zirah, dia tidak terluka. Dia menumpahkan sedikit darah saat dia menembak ke arah Song Qiao seperti meriam. Mingyu menggunakan kekuatan yang tepat dalam tamparan ini. Luli hanya terluka ringan. Dia telah melakukan kontak mata dengan Luli. Dia mencoba memberi Luli lebih banyak momentum sehingga Luli dapat mempercepat dan mendekati Song Qiao. Song Qiao masih melayang turun. Tiba-tiba dia merasa Luli sedang mendekatinya, jadi dia mengangkat kepalanya dan menoleh ke belakang. Kilatan dingin muncul di mata Song Qiao. Dia melepaskan energi suanya dan siap membunuh Luli. Ledakan. Terdengar suara ledakan dari bawah Song Qiao. Yu Huashen yang lemah tiba-tiba meledak menjadi kobaran api yang membakar tanaman merambat itu. Yu Huashen terbang ke atas, mengeluarkan pedang dan menyerbu ke arah Song Qiao seperti seekor binatang buas. Ledakan. Pada saat yang sama, cincin Luli melotot saat dia mengeluarkan kepala manusia. Dia menghancurkan kepala itu dan berkata dengan senyum dingin, kakakmu Song He ada di sini, tangkap dia. Kepala manusia berlumuran darah menghantam Song Qiao, berputar-putar di langit. Kepala dengan mata terbuka lebar itu menatap Song Qiao, membuat jiwa Song Qiao merinding. Swish, swish gelombang. Kekuatan Mingyu dilepaskan. Awan dan angin berubah dan kekuatan besar turun dari langit. Luli bergegas turun dan tubuh Song Qiao juga ikut turun karena kekuatan tersebut. Yu Huashen, Luli, Mingyu, dan Little White, 3 manusia dan binatang buas bekerja sama dengan sempurna. Ini adalah taktik yang saling terkait. Mereka menjebak Song Qiao selangkah demi selangkah, mencoba membuat Song Qiao mati rasa sedikit demi sedikit sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi atau kemampuan untuk memberikan reaksi yang efektif. Hantu. Luli berteriak. Mingyu mengurangi force. Luli menciptakan 1 klon di udara, lalu 2, 4, dan lebih dari 10. Lebih dari 10 klon dapat bergerak sendiri. Mereka semua bergegas ke Song Qiao. Ada satu kesamaan dari klon tersebut, yaitu salah satu tangannya tersembunyi di dalam lengan baju dan tangannya tidak dapat dilihat. Mati. Yu Huashen meraung. Pedang di tangannya terbakar api biru. Dengan ki yang mengerikan, pedang itu memotong kaki Song Qiao. Pikiran Song Qiao disibukkan oleh klon Luli. Song Qiao tiba-tiba tersadar. Luli baru berada di alam kolam jiwa. Seberapa kuat serangannya? Bukankah Luli hanya mencoba mengalihkan perhatiannya dengan membuat begitu banyak klon untuk membingungkannya? Song Qiao yakin bahwa Luli mendukung Yu Huashen yang sebenarnya menyerang. Luli hanya menggertak. Song Qiao, yang berada di tahap akhir alam penguasa mulia, bereaksi cepat. Ia segera melepaskan keterampilan garis keturunan, asal kayu. Tanaman merambat melesat ke arah Yu Huashen, mencoba menjebaknya lagi. Tidak. Dia tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah setelah melepaskan tanaman merambat itu karena
Ada perasaan bahaya yang kuat dalam benaknya. Ia langsung mendongak, hanya untuk melihat cakar yang indah dan tampan menjulur ke kepalanya. Ki yang dingin dan menyeramkan menyelimutinya. Ia merasa seperti telah jatuh ke dalam gudang es. Ledakan. Kepala Song Qiao hancur seperti semangka. Luli menekan dan menghancurkan setengah tubuh Song Qiao. Bab 344, Tuan Muda. Sempurna. Mingyu berseru. Yu Huaxian tersulut emosi, dan si putih kecil menjerit dalam perjalanan kembali. Satu lagi prajurit di Noble Lord Realm terbunuh. Mingyu tidak dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya dengan kata-kata. Dia menatap Luli seolah-olah tuan mudanya adalah monster. Tentu saja, Mingyu tahu betul bahwa jika bukan karena kerjasamanya dan Yu Huaxian, Luli tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh Song Qiao. Baru saja, Luli, Mingyu, Yu Huaxian dan Xiao Bai bekerja sama dengan lancar. Pertama-tama, mereka menipu Song Qiao agar lebih dekat dan kemudian Xiao Bai membangkitkan keserakahan di hati Song Qiao. Seluruh pikiran Song Qiao tertuju pada Little White. Luli memperpendek jarak antara dirinya dengan Song Qiao. Dengan bantuan kerjasama Yu Huaxian dan force milik Mingyu, Luli mengalihkan perhatian Song Qiao dengan kepala Song He dan kemudian berhasil mengakhiri hidup Song Qiao. Luli telah menyusun rencana dan Mingyu serta Yu Huaxian mengikuti jejaknya. Rencana itu cukup efektif mengingat mereka telah membunuh Song Qiao. Hujan darah turun dan Yu Huaxian terkena sebagian besarnya. Namun, dia tidak mempermasalahkannya sedikit pun. Sebaliknya, dia menatap Luli dengan gembira dan bertanya, "Tuan Muda, apakah Anda sudah menguasai keterampilan itu?" Klon Luli di udara menghilang satu demi satu. Dia terbang turun dan berjalan ke Yu Huaxian. Si putih kecil melompat ke bahu Luli sambil tersenyum dan berkata, "Aku beruntung." Itu mengesankan. Yu Huaxian benar-benar terkesan. Seorang prajurit dari alam kolam jiwa membunuh seorang prajurit dari alam penguasa mulia. Tidak peduli bagaimana Luli melakukannya, ceritanya akan menggemparkan seluruh dataran tengah begitu tersebar. Skill dan Blood Claw akan menjadi pasangan yang luar biasa. Skill itu sendiri adalah semacam seni tubuh yang luar biasa dan Blood Claw adalah cara menyerang yang mengerikan. Kombinasi keduanya akan meningkatkan kerusakan ke tingkat maksimum. Mingyu menerbangkan kereta perangnya. Luli menyimpan cincin ruang angkasa Song Qiao, melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo pergi." Masih banyak prajurit dari keluarga Song. Suara mendesing. Tepat pada saat itu, terdengar 3 suara dari belakang mereka. Luli, Yu Huaxian, dan Mingyu terbebani oleh apa yang mereka lihat. Ada 3 prajurit datang dari barat. Mereka semua mengenakan topeng ilusi. Tak perlu dikatakan lagi, mereka berasal dari keluarga Song. Han Wuxin masih tidak bisa menghentikan para prajurit keluarga Song. Mereka ada di sini. Jika hanya satu, mungkin Luli dan 2 orang lainnya bisa menemukan cara untuk membunuh pria itu. Namun ada 3. Berlari. Tanpa ragu, Yu Huaxian dan Mingyu mengambil keputusan. Mingyu menyingkirkan kereta perangnya. Yu Huaxian melepaskan manik kehidupannya, meraih Mingyu dan Luli, lalu berlari. Kakak Song He, kakak Song Qiao. 3 prajurit dari alam penguasa mulia segera datang. Ketika mereka melihat kepala Song He dan tubuh Song Qiao, wajah mereka menjadi dingin. Mereka dihinggapi keinginan untuk membunuh. Mereka mengejar Luli secepat yang mereka bisa. Yu Huaxian sangat lemah dan kecepatannya terhambat. Mingyu bahkan lebih lambat karena luka-lukanya yang serius. Ketiga prajurit itu semuanya berada di tahap akhir alam bangsawan. Segera, jarak antara kedua belah pihak diperpendek. Kita tidak bisa lari lagi. Ayo bersiap untuk bertarung. Merasa bahwa ketiga prajurit itu berada kurang dari 1 mil dari mereka, Luli tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari situasi ini. Ia berpikir cepat, mencoba mencari cara untuk keluar. Tetapi, hanya ada 3 orang di pihak Luli. Bahkan jika dia lebih pintar dari Luling, dia tidak dapat menemukan jalan keluar. Yu Huaxian mengendalikan manik kehidupannya untuk berhenti dan melirik Mingyu. Mingyu mengambil keputusan, mengeluarkan manik kehidupannya, meraih Luli dan bersiap untuk berlari. Yu Huaxian memutuskan untuk mengulur waktu musuh dengan nyawanya lagi dan membiarkan Luli dan Mingyu pergi. Luli, di sisi lain, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak ada gunanya. Yu Huaxian, kau tidak bisa menghentikan mereka. Ayo bertarung. Mingyu juga berpikir begitu. Yu Huaxian telah kehilangan banyak vitalitasnya sehingga dia sangat lemah. Bagaimana dia bisa menghentikan 3 musuh? Yu Huaxian melemparkan Luli dengan paksa dan berteriak, Tuan Muda, lari. Atau kita tidak akan bisa beristirahat di kuburan kita. Wus gelombang.
Tiga prajurit datang dengan sangat marah. Sebelum mereka terbang, Luli sudah bisa merasakan niat membunuh. Ada tatapan merah di mata para prajurit itu, membuat mereka tampak seperti setan. Wus, wus gelombang. Luli kembali saat dia menghasilkan banyak klon, mengirim Mingyu dan Yu Huashen ke kematian agar dia bisa pergi bukanlah prinsip yang akan dia ikuti. Mati. Tiga prajurit alam penguasa mulia dari keluarga Song mulai bergerak. Mereka menghunus senjata dan melepaskan keterampilan garis darah dan makna mendalam mereka. Gelombang. Tepat pada saat itu, terdengar suara dengungan dingin dari utara. Kemudian matahari terbit dari utara, disertai gelombang ki yang kuat yang membuat Luli merasa seperti bayi yang lemah. Bukan hanya Luli, Yu Huashen, Mingyu, dan tiga prajurit keluarga Song merasakan hal yang sama. Tidak ada yang bisa bergerak saat ini. Bukan karena ruang telah membeku, tetapi ki dan energi yang mengerikan dari orang itu membuat semua orang merasa bahwa jika mereka berani bergerak, mereka akan langsung mati. Orang itu seperti Buddha dengan sinar kemasan di belakangnya. Dia berada lebih dari 31 mil jauhnya, dan dengan beberapa langkah, dia berada kurang dari 1 mil jauhnya dari Luli dan yang lainnya. Pria itu mengenakan jubah emas. Dia memiliki wajah persegi dan telinga besar, dengan fitur wajah yang besar dan tubuh yang kuat. Dia lebih seperti dewa perang. Penguasa manusia. Semua orang terkejut. Mereka semua bertanya-tanya dari mana datangnya prajurit alam berdaulat manusia ini. Sambil menatap prajurit alam berdaulat manusia, Yu Huashen dan Mingyu gemetar. Mereka melihat bahwa prajurit alam berdaulat manusia ini menatap Luli dengan perhatian lembut. Dia ada di pihak mereka. Saat Mo Ye melihat Luli, dia juga merasa terkejut. Luli tidak memakai tanda apapun. Saat Mo Ye melihat Luli, dia teringat pada pria tampan lainnya. Dia gembira tetapi tidak menunjukkannya. Mo Ye hanya bertanya dengan santai, "Jadi, kamu Luli?" Luli merasa lega. Dia mengangguk. Mo Ye menoleh ketiga prajurit keluarga Song dan bertanya, "Ketiganya dari keluarga Song?" Ketiga prajurit keluarga Song membungkuk dan salah satu dari mereka berkata, "Tuan, apakah Anda tuanmu dari Istana Aries?" "Saya Songrong, patriark ke-10 keluarga Song. Patriark keluarga kami." Swish, swish. Sebelum dia sempat menyelesaikan kalimatnya, Mo Ye mengeluarkan sebilah pedang panjang. Dengan gerakan cepat dan santai, tiga kepala terpenggal. Mingyu dan Yu Huashen ketakutan. Prajurit alam berdaulat manusia ini mulai membunuh secara langsung dengan begitu cepat. Juga, betapa mengerikan caranya. Luli juga terkejut. Betapa kuatnya prajurit alam berdaulat manusia ini. Dia membantai tiga prajurit tanpa mengedipkan matanya. Mo Ye bahkan tidak melirik mereka bertiga lagi. Dia tidak menggunakan manik kehidupannya. Sambil tetap di udara, dia menoleh ke Luli dan berkata lagi, "Tuan muda Luli, saya Mo Ye, Tuan Istana Aries. Saya terlambat. Saya minta maaf atas apa yang telah Anda alami." Luli mengangguk. Yu Huashen dan Mingyu merasa mereka bisa bernapas lagi. Akhirnya, mereka selamat dari bahaya ini. Dengan Mo Ye di sini, Luli bisa menikmati perjalanan yang lancar. Luli tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan Mo. Anda datang tepat waktu. Jika bukan karena Anda, kita akan berada dalam bahaya besar. Terima kasih banyak telah menyelamatkan kami." Mo Ye tersenyum dan bertanya setelah jeda, "Tuan muda, tanpa bermaksud menyinggung, apakah ayahmu?" "Lu Renhuang." "Hah?" Luli, Yu Huashen, dan Mingyu semuanya terkejut. Bagaimana mungkin Mo Ye membuat tebakan yang benar? Luli mengangguk tanpa menyangkal setelah berpikir sejenak. Melihat Luli mengangguk, Mo Ye pun terbang turun, berdiri di hadapan Luli, lalu berlutut dengan satu kaki penuh semangat dan berkata, "Tuan muda." Luli mengerutkan kening. Mo Ye begitu menghormatinya. Ini adalah seorang prajurit alam berdaulat manusia. Apakah dia memiliki hubungan dengan ayah Luli? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia begitu bersemangat? Bab 345, Patriark Keluarga Masa Depan. Luli tersadar setelah beberapa saat. Ia membantu Mo Ye berdiri dan bertanya, "Tuan Mo, apakah Anda mengenal ayah saya?" Mo Ye tidak menjawab setelah berdiri. Dia memastikan tidak ada orang di sekitar dan kemudian menjawab sambil tersenyum, "Masih ada lagi. Aku cukup beruntung untuk melayani patriark keluarga masa depan selama setengah bulan. Sebenarnya, prajurit tinggi di atas alam bangsawan di seluruh bagian timur Central Plains mengenal ayahmu." Kepala keluarga masa depan? Mata Luli, Mingyu, dan Yu Huashen berbinar. Luli bertanya dengan bingung, "Maksudmu, ayahku adalah calon kepala keluarga Lu?"
Luling memberitahu Luli bahwa ayah mereka adalah murid keluarga Lu, tetapi Luli tidak pernah memberitahu Luli bahwa ayah mereka adalah calon kepala keluarga. Mingyu dan Yu Huashen hanya tahu bahwa Lu Renhuang berasal dari keluarga Lu dan tidak ada yang lain. Moye bertanya dengan heran, bukankah dia bercerita kepadamu tentang dia? Luli menggelengkan kepalanya. Moye menjelaskan, patriark keluarga muda bukan hanya putra dari patriark keluarga Lu saat ini, tetapi juga prajurit paling berbakat, satu-satunya di seluruh dataran tengah dalam sejarah lebih dari 100.000 tahun. Ia mencapai alam berdaulat manusia pada usia 20 tahun dan ia dapat mengalahkan semua prajurit lain di alam yang sama. Pada usia 20, Yu Huashen, Mingyu, dan Luli terdiam, tetapi Mingyu yakin. Ketika bertemu Lu Renhuang tampak muda dan usianya mungkin baru 25 atau 26 tahun saat itu. Moye bertanya setelah beberapa saat, "Tuan muda, di mana patriark keluarga muda?" "Dia telah hilang selama 20 tahun. Keluarga Lu menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk mencarinya." Yu Huashen hendak mengatakan sesuatu ketika pandangannya terhenti oleh tatapan Luli. Mingyu adalah orang yang acuh tak acuh sehingga dia bahkan tidak mau menjawab pertanyaan, apalagi berinisiatif untuk berbicara. Luli memikirkannya dan berkata, "Kita bicarakan nanti saja. Kita harus kembali ke kota. Masih ada prajurit keluarga Song di kota pegunungan." "Baiklah." Moye mengangguk. Dia mengeluarkan kereta perang emas, menaikinya, dan terbang menuju kota pegunungan. Luli merasa sangat tenang dengan seorang prajurit alam berdaulat manusia di sampingnya. Setelah beberapa saat, ia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuanmu, bagaimana Anda bisa memberitahu saya bahwa saya adalah putra Lu Renhuang begitu cepat?" Moye tersenyum lembut, berbalik dan berkata, "Siapapun yang pernah melihat ayahmu pasti tahu, apalagi aku. Kalian sangat mirip ayahmu. Namun, temperamen ayahmu berbeda dengan kalian. Ia tampak seperti orang yang berwibawa dan memiliki kualitas yang dapat membuat orang percaya padanya. Siapapun yang melihatnya akan mengikutinya dan dengan senang hati bekerja untuknya. Mereka akan mendengarkan perintahnya, tetapi ia tidak bersikap menyebalkan. Kalian tampak jauh lebih lembut, berbeda darinya." "Oh, begitu." Luli teringat potret yang ditunjukkan Mingyu kepadanya. Mingyu juga mengatakan bahwa dia mirip ayahnya. Luli mengangguk tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka tidak jauh dari kota gunung. Yu Huashen tidak cepat sehingga para prajurit keluarga Song segera menyusulnya. Kali ini, mereka hanya butuh waktu sekitar 1 jam untuk kembali ke kota gunung. Kota pegunungan itu damai. Pertarungan telah berakhir. Para prajurit keluarga Song tidak mengusulkan gencatan senjata, tetapi para prajurit kuat dari Istana Aries ada di sini sehingga para prajurit keluarga Song takut untuk bertarung lagi. Di luar kota, Song Fu, Song Yuan, dan prajurit lain dari alam penguasa mulia berdiri di udara. Mereka dikelilingi oleh lebih banyak prajurit alam penguasa mulia. Han Wuxin dan Han Wuking berdiri di samping. Mereka semua tahu bahwa Moye telah pergi ke Luli, jadi mereka menunggu di sini. Menguasai. Para prajurit Istana Aries membungkukkan badan begitu melihat Moye kembali bersama Luli. Han Wuxin menyeringai saat melihat Luli dari kejauhan dan kini dia bisa merasa tenang. Moye mengangguk. Dia melirik Song Fu dan kemudian bertanya pada Luli, "Tuan muda, apa yang harus kita lakukan terhadap ketiga orang itu?" Song Fu dan 2 orang lainnya ketakutan. Moye telah kembali, tetapi Song He dan yang lainnya tidak ada di sana. Song Fu merasa ada yang tidak beres. Song Fu mengambil keputusan dan berkata setelah mempertimbangkan beberapa saat, "Tuanmu, kami dari keluarga Song. Saya rasa Anda pernah mendengar tentang Song Qi. Kami melakukan kesalahan kali ini tetapi ada kesalahpahaman. Bisakah kita bicara?" Keluarga Song adalah keluarga tingkat 6 dan Song Qi juga berada di alam penguasa manusia, sangat terkenal di dataran tengah bagian timur. Moye pasti pernah mendengar tentang Song Qi. Song Fu berpikir bahwa Istana Aries dan keluarga Song adalah kekuatan yang kuat, membunuh mereka akan menjadikan Istana Aries di pihak lawan sebagai keluarga Song. Moye pasti memiliki beberapa kekhawatiran karena takut kedua belah pihak akan berperang. Moye, di sisi lain, bersikap seolah-olah dia tidak mendengar kata-kata Song Fu. Moye menatap Luli, menunggu perintahnya. Bunuh mereka. Luli bukanlah orang yang berhati lembut. Dia tidak pernah berpikir terlalu banyak saat berhadapan dengan musuh selain membunuh mereka terlebih dahulu. Moye mengangguk. Dia melambaikan tangannya tanpa melihat Song Fu. Wus, wus, wus. Lebih dari 20 prajurit alam penguasa mulia dari Istana Aries bergerak bersama-sama. Mereka semua melepaskan keterampilan kuat dan makna mendalam mereka.
Song Fu dan 2 prajurit keluarga Song lainnya ditelan oleh serangan itu sebelum mereka menyadari apa yang sedang terjadi. Ledakan, dentuman gelombang. Rasanya seperti matahari yang meledak di langit. Song Yuan dan prajurit keluarga Song lainnya berubah menjadi daging tanah. Anggota tubuh mereka beterbangan di mana-mana. Song Fu berhasil bertahan hidup sedikit lebih lama, tetapi kemudian dia juga terbunuh. Ada 8 prajurit di puncak alam bangsawan di antara 20 orang itu. Bagaimana mungkin Song Fu bisa selamat dari itu? Suara ledakan yang mengguncang langit dan bumi bergema di seluruh daratan. Asap mengepul. Bahkan tanah pun terangkat di beberapa tempat. Ledakan itu menghantam daerah sekitar, menyebabkan badai dahsyat muncul. Ayo pergi. Mo Ye menerbangkan kereta perang bersama Luli dan yang lainnya ke kota dan tiba di rumah keluarga He. He Yuan telah kembali. Ia menyambut mereka di pintu dan mengantar mereka ke aula utama. Alih-alih duduk di kursi tengah, Mo Ye meminta Luli untuk duduk di sana, dan Luli tidak menolaknya. Luka Ming Yu sudah berhenti berdarah. Luli menatap Yu Huashen yang lemah dan berkata, He Yuan, bawa mereka bersamamu dan biarkan mereka beristirahat dan mengobati luka mereka. Luli mengedipkan mata pada Yu Huashen dan Ming Yu, memperingatkan mereka untuk tidak membicarakan hal-hal yang tidak seharusnya mereka bicarakan. He Yuan mengirim seorang patriark untuk menunjukkan kamar istirahat kepada Yu Huashen dan Ming Yu. Han Wuxin dan kedua leluhurnya pergi beristirahat setelah berbasa-basi dengan Mo Ye. Ia tahu bahwa Mo Ye punya banyak pertanyaan untuk ditanyakan kepada Luli. Mo Ye duduk di depan, meminta prajurit lain dari alam bangsawan untuk pergi, hanya menyisakan beberapa prajurit di puncak alam bangsawan. Mo Ye memperkenalkan mereka sambil tersenyum dan berkata, Tuan muda, dari mana Anda berasal? Apakah keluarga Lu sudah diberitahu tentang kepulangan Anda? Tidak. Luli tidak berusaha menyembunyikan hal ini. Bagaimanapun, dia ingin Mo Ye membawanya ke keluarga Lu yang akan menyelamatkannya dari banyak masalah dan kristal Swan. Luli menjawab dengan jujur, aku kembali sendiri. Aku tidak tahu banyak tentang keluarga Lu. Jangan bertanya terlalu banyak tentang ayahku. Tolong bawa aku ke keluarga Lu. Aku akan berterima kasih padamu. Luli tidak ingin berbicara terlalu banyak tentang Lu Renhuang karena dia pernah bertarung dengan prajurit alam berdaulat manusia lainnya di Gurun Utara. Masih banyak lagi, Lu Renhuang adalah calon kepala keluarga Lu dan prajurit paling berbakat di dataran tengah dalam 100.000 tahun. Keluarga manapun akan memperlakukan prajurit seperti ini sebagai yang paling disayangi. Bagaimana mungkin keluarga Lu tidak pergi mencarinya di Gurun Utara dalam 20 tahun? Jika keluarga Lu telah mengirim orang ke Gurun Utara, mereka hanya perlu melakukan penyelidikan sederhana sebelum mereka menemukan Lu Renhuang dan kemudian Luli dan saudara perempuannya. Lu Renhuang hampir membunuh orang tua dari penjara surga demi Ming Yu, yang bukan merupakan rahasia di antara keluarga besar Gurun Utara. Luli memiliki banyak keraguan yang membuatnya berhati-hati. Dia tidak akan mengatakan apapun tentang Lu Renhuang sebelum dia kembali ke keluarga Lu dan bersatu dengan orang-orang yang paling disayanginya. Melihat Luli tidak mau bicara, Mo Ye tidak mendesaknya. Ketika dia mengirim Luli kembali ke keluarga Lu, perilaku baik Mo Ye akan diakui. Itu merupakan kontribusi bagi keluarga Lu sampai batas tertentu. Mo Ye mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu. Tuan muda, beristirahatlah. Ketika kedua anak buahmu membaik setelah beberapa hari, aku akan mengantarmu ke wilayah Mystic Armor secara langsung. Bersambung.